anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 8, kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya majelis kita ini majelis yang penuh berkah dan ilmu kita akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita masuki materi kita yang pertama. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa. Saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau dulu di kelas 7 mungkin belum bertemu dengan saya, sekarang di kelas 8 bertemu dengan saya dalam materi yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Oke, sekarang kalian buka buku kalian. Buku seperti ini, silahkan dibuka. Langsung saja dibuka halaman 4 tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan dibuka bukunya. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah yaitu berarti kita percaya dan kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Jadi yakinnya kita akan Allah turunkan kitab itu namanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat dulu Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 16. Silakan dibuka, kita baca bersama, nanti kita baca artinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Di sini kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa sih kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya? Di pelajaran waktu kalian SD sudah dikenalkan dengan kitab-kitab Allah. Yuk, untuk lebih mengenal lagi tentang kitab-kitab Allah, kita belajar bersama. Yang pertama, Allah turunkan kitab namanya kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitabnya namanya kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Allah turunkan kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, Allah turunkan kitab Al-Quran pada siapa? Ya betul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita untuk lebih mengenal dengan 4 kitab yang Allah turunkan kepada kita, yang wajib kita mengimaninya, kita mempercayainya. Yang pertama, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ya, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ini turun pada abad 12 sebelum Masehi. Coba bayangkan, sekarang kita berada di abad 21. Itu abad 12 sebelum Masehi. Berarti sudah 33 abad yang lalu. Kalau satu abadnya ada 100 tahun, berarti 33 abad, 3.300 tahun yang lalu. Kamu belum lahir, 3.300 tahun yang lalu Allah turunkan kitab namanya kitab Taurat. Apa sih isi dari kitab Taurat itu? Ada 10 perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Silakan kalian buka bukunya di halaman 7. Itu apa saja 10 itu kalian bisa baca. Kemudian yang kedua, setelah abad 12 sebelum Masehi Allah turunkan Taurat, 2 abad berikutnya Allah turunkan kitab namanya kitab Zabur, abad 10 sebelum Masehi. Zabur atau Mazmur diturunkan kepada Nabi Daud abad 10 sebelum Masehi. Isinya apa? Isinya yaitu tentang ujian terhadap Tuhan.
memuji kepada Tuhannya, beribadahnya, itu Allah turunkan lewat Nabi Daud, yaitu dengan kitab Zabur. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Ya, sekarang abad 21, berarti 21 abad yang lalu Allah turunkan itu namanya kitab Injil. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir Allah turunkan kitab namanya kitab Al-Quran. Kamu lihat sekarang kita akan bahas tentang Al-Quran, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab yang harus kita amalkan, kitab yang harus kita yakini dan juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita meyakininya, empat-empatnya wajib kita yakininya. Tapi untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita mengamalkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini gunanya adalah penyempurna. Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yuk, seperti dengan judul meyakini kitab-kitab Allah, sudah kita yakini empat-empatnya. Sekarang bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Kita lihat tadi, kita buka Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dibuka halaman 13. Sekarang kita tahu Al-Quran itu dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Jadi lafal Quran itu dari kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca, Al-Quran artinya bacaan. Jadi kalau kalian punya Al-Quran di rumah, silakan Al-Quran itu bukan hanya untuk pajangan di rumah saja, tapi Al-Quran itu sesuai dengan namanya Qur'anan, yaitu Al-Quran itu harus dibaca. Ya, jadi kalau kalian punya Al-Quran di rumah, silakan Al-Quran itu dibaca, jangan hanya dibaca, karena Al-Quran itu adalah bacaan seperti yang ada di judul kita, yaitu mencintai Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Tentunya tidak hanya kita hanya punya Al-Quran saja, Al-Qurannya besar, Al-Qurannya mahal, bukan itu. Tapi yang penting kita selalu membacanya, bukan hanya membacanya saja, tapi kita juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu caranya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Quran yang pertama kali turun, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah turunkan Quran pertama kali turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalian tentu hafal semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 5 ayat yang Allah turunkan, itu Quran yang pertama kali turun. Kapan Quran turun itu? Kalau kita waktu masih bulan Ramadan, kita memperingati peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Ini disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun itu berangsur-angsur, tidak langsung Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kasih Quran, enggak, tapi berangsur-angsur. Coba lihat, yang pertama kali turun cuma 5 ayat, nanti ayat berikutnya, itu berangsur-angsur. Lamanya berapa? Lamanya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lamanya ada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu Al-Quran turunnya lamanya itu. Jadi tidak langsung. Karena apa? Periode turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2. Ada yang namanya Quran yang turun di kota Mekah, suratnya namanya surat Makkiyah. Ada Quran yang turun di kota Madinah, namanya Madaniyah. Coba kalian buka Quran kalian, itu ada 114 surat. Ada 114 surat. Dari 114 surat terbagi menjadi 2. Ada yang Makkiyah, ada yang
madaniyah. Ya, jadi ada yang Makkiyah, ada yang Madinah. Itu jumlahnya ada 114 surat. Ketika turun di kota Mekah, karena Rasulullah ada di Mekah, ketika turun di kota Mekah namanya Quran surat Makkiyah, ketika turun di kota Madinah namanya Quran surat Madaniyah. Jumlahnya ada 114. Nah, yang penting adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalian di rumah silakan kalian membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena setiap bacaan Al-Quran itu berbeda dengan bacaan yang lainnya. Satu hurufnya ada 10 kebaikan pahala yang kau dapatkan. 2 huruf 20, semakin banyak huruf yang kalian baca, semakin banyak pahala yang akan kalian dapatkan. Mari kita rajin membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Kita tidak usah lama-lama, kalian silahkan baca sendiri buku kalian. Kemudian setelah itu kalian tak kasih tugas, kerjakan halaman 19. Kerjakan halaman 19 yang A dan yang B di buku tulis kalian. Besok ketika kita bertemu, buku tulis itu dikumpulkan. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.